Entar. Lama. Itu Ya dekat. Assalamualaikum Pak, izin Pak, saya Aryo Manda dari kawan-kawan rekan menanyakan seputar mangrove. Informasi yang kita dapatkan bahwa Bapak telah berjuang mempertahankan pun mengajak orang untuk tetap melestarikan mangrove. Izin kalau boleh tahu Pak, dengan Pak siapa nama asli Pak? nama kami Sulaiman. Asal kami dari Pangkat Satu inilah. Satu. Ya. Itu ada kelompok mangrove-nya Pak ya, dari kelompok apa tuh Pak? Dari kelompok hutan tani hutan bakau lestari. Bakau Lestari ya Pak. Mohon izin Pak, boleh diceritakan kayak mana awal mula terbentuknya Bakau Lestari ini dan Bapak sebagai apa di situ? Awal cerita bakau lestari ini terbentuk itu 2001. Sebelumnya kami itu pribadi. Jadi secara pribadi itu kami menanam secara masing-masing karena waktu itu pernah banjir besar tahun 2001 kami coba menanam lagi karena hutan itu sudah banyak yang gundul waktu itu. Sudah banyak oleh fungsi jadi tambak udang. Ya samping-samping tambak itu kami tanami dengan cuman 2 orang waktu itu, Pak Ahmadi dengan saya. Itu awal sekali 2001 mulailah orang kehutanan ada perhatian dengan kami. Itu perhatian orang kehutanan, datanglah Pak Dadang waktu itu kepala dinas Ganja Barat. Pak Dadang itu mau minta buatkan bibit 1000 bibit. Jadi kami buatkanlah bibit itu belum kelompok, masih pribadi. Berdua tadi sama Pak Iya. Madi ya. Bikin bibit dibeli dengan dia dibawa. Jadi tanya dia dengan tentang bapak tentang hutan ini, kami ceritalah kami ini pribadi apa segala macam. 2002 datanglah bantuan, terbentuk itulah bentuknya kelompok. 2002 awal kami bentuk kelompok dan 6 orang awal. Nah, terbentuknya kelompok itu emang sebelumnya ada kejadian apa nih Pak? Sebelumnya itu kejadian banjir besar ada. Banjir besar. Tahun 2000 kan banjir besar di sini. Karena ada pengalihan fungsi tadi, hutan itu habis dibabat dengan orang-orang tambak kan. Itu ada penggantian kepala desa waktu itu. Gantian kepala desa, kami datanglah ke kepala desa dengan Pak Ahmadi ini. Bagaimana mengatasi hutan kita supaya kembali lagi utuh. Karena kita sudah mengalami nih banjir besar, berbulan-bulan banjir itu tidak turun-turun gitu. Padahal kita di tepi pantai. Aturan kan kalau tepi pantai begitu surut kering lagi kan. Tidak, bertahan air itu sampai bulan-bulan. Jadi oleh kepala desa, kebijakan kepala desa itu dibeli lagi tambak-tambak. Bukan digusur, enggak ya. Ganti rugilah orang itu. Dengan seberapa orang itu bilang lah ada istilahnya ada kita Nambah. Nah, Pengurangan. misalnya satu lembar atau satu hamparan itu seharga 10 juta misalnya, itu tetap dibayar dengan kepala desa. Jadi kembalikanlah bukan ke pemerintah nih, ke desa. Tidak kembali ke pemerintah, kembali ke desa, kebijakan desa bentuk kelompok. Jadi tahun 2000 itu kami bentuklah kelompok tani hutan bakau lestari. Diketuai oleh Pak Ahmadi. Pak Madi sama Bapak ya berarti. Waktu Bapak berdua melakukan penanaman mangrove itu dasarnya apa Pak? Apa karena Bapak cinta dengan alam nih? Apa karena ada memang mandat orang tua kita, leluhur kita dulu dijaga alam nih? Apa Pandangan kami dari awal, kami hanya takut kalau bakaunya habis. Kami hanya takut kalau bakaunya habis, nanti bakau tinggal nama. Anak-anak yang tinggal di mangrove pun tidak tahu dengan pohon bakau nanti. Itu yang kami takut nian itu tuh. Nah, itu yang kami ngerinya dulu. Kalau sempat bakaunya habis, anak-anak sini pun nanti ditanya macam mana pohon bakau tidak tahu, iya kan? Padahal dia tinggal di hutan bakau. Itu pertama sekali, awal sekali yang kami takuti. Jadi yang kami tanam hanya fokus bakau gitu. Itu Pak awal mulai peralihan dari hutan mangrove ke tambak itu tahun berapa? Tahun 1995 itu sudah mulai bergerak tambak. 96, 99 itu sudah gantian kepala desa.
99 gantian kepala desa 99 tahun 2000 itu sudah kembali punya masyarakat. Nah, cerita sedikit tadi Pak, yang cerita di belakang tadi yang Bapak ada bilang apa, kita ambil dari alam ini secukupnya itu tuh kayak mana tuh maksudnya Pak? Kayak bakau tadi kita ambil pas ada acara. Iya. Nah, itu boleh cerita dikit Pak? Boleh. Jadi kita ini bukan, kita memang dilarang nebang. Itu bagi penebang liar. Iya. Cuman kalau orang dalam, misalnya orang tuh setungkal satu lah, Iya. khususnya itu tidak dilarang. Walaupun nebang tidak apa-apa. Cuman kalau dia nebang harus nanam. Asal nebang satu, dia nanam 10 supaya jangan punah. Itu tujuan. Oh, itu tadi kita pengen bakau ini tetap ada tadi. Tetap Pak, ada. ya? Walaupun macam mana hutan kita, misalnya kan di mana-mana daerah tuh sudah pada banyak sudah bakau tidak ada lagi. Iya. Jelas seberang kota. Mm-mm. Itu kan tinggal api-api lagi di seberang. Bakaunya sudah pada punah semua. Iya, iya. Nah, itu yang kita takuti. Bukan apa kalau sampai bakau udah ada, nanti bagian anak-anak penelitian apa segala macam yang datang ke sini, Mm-mm. tidak macam mana kita nak mengenalkan. Kan tidak bisa ngambil sampel dia. Cuman ceritanya Cuma aja. ceritanya aja. Nah, itu. Tapi alhamdulillah untuk kelompok bakau lestari masih ada sampai sekarang Pak, ya? Tetap ada sampai sekarang. Masih ada. Masih ada kegiatan. Kami kan nanam bebestri sekarang. Itu ada 4.000 melakukan penanaman yang dari bebestri. Itu ini mohon maaf sebelumnya Pak ya. Hmm. Mohon maaf sebelumnya, dengan kejadian tambak itu memang Bapak secara pribadi memang nengok nih tambak ini bakalan mengganggu alam sekitar kayak banjir tadi macam mana nih? Itu dari awal ceritanya, Pak? memang sudah kami apa istilahnya, ya cerita sendirilah istilahnya. Iya. Secara pribadi dengan Pak Ahmadi kami cerita-cerita berdua lah nih, tidak ada orang lain. Iya, Pak. Macam mana lah kita nih akhirnya. Kebun kita bakal habis. Kalau tambaknya berlanjut, kan hutan kita bakal habis. Tambak itu tak mungkin tinggal diam dia. Berkembang. Kalau misalnya dia berhasil yang ini, pasti mau nambah lagi, nambah lagi, akhirnya sampai ke laut. Jadi hutan lindung apa yang kita harapkan lagi? Kemarin tuh waktu tambak itu hutan kami cuma berkisar sekitar 40 meter dari laut, 50-40 lah. Yang awalnya Yang dari awal. dari berapa tuh Pak? Yang awalnya dari 600, 600 sisa 40. sisa sekitar 40-50 lah. Banyak kan yang diobat. Lebih separuh, Alhamdulillah lebih, sekarang sudah mencapai sekilo. Dari tahun 2004. Iya. Pokoknya 2004 lah itu sudah padat penanaman. Yang dari kementerian, dari provinsi, yang dari itu 2004 sampai 2010. Itu yang padatnya penanaman kami 100.000, 50.000 kami nanam. Gitu. Oh iya Pak, yang ini yang saya informasi yang saya baca-baca Pak ya. Nah waktu usaha Bapak dengan Pak Ahmadi kan bisa dibilang tentu ada kelompok ataupun orang yang belum tentu setuju tuh Pak. Itu jelas. Nah, Jelas. kalau boleh Jelas. boleh Pak, maksudnya ceritakan ke kita dikit tuh. Kita maksudnya nggak usah ceritakan nama orangnya siapa, Iya. tapi macam mana tuh penolakan yang kami Bapak terima cerita dari orang namanya. itu? Waktu Iya. itu ada lagi penggantian kepala desa. Waktu itu ada kepala desa yang tidak setuju dengan kegiatan kami. Nah, itu tahun 2005. Itu mulai ada penggantian kepala desa 2004 kan. Iya. 2004 itu penggantian kepala desa baru. 2005 sampai 2000 berapa kemarin? 2 periode lah Iya. dia berdiri. Tahun 2015-an pernah Nah. ketemu. Itu tidak disetujui kepala desa kan. Itu bukan hanya masyarakat. Kalau masyarakat masih lumayan lah. Oh, Kalau dia tidak setuju paling-paling ngomel di apa? cerita di situ Cerita lah di ya. situlah dia. Kalau kepala desa kan angkat ke atas. Oh, dia tidak Jadi mendukung. sampai ke kabupaten kami itu tidak dihiraukan lagi. Alasannya apa? Alasannya cari kesempatan. Maksudnya Cari kesempatan dalam pekerjaan itu kan setiap bantuan ada proyek nih. Misalnya ada bibit, ada pembibit 100.000 bibit proyek, tapi tanda tangan dia tetap ada dengan kepala desa. Tanda tangan dia tetap dapat kan. DP tetap kami kasih, tapi tetap tidak setuju dia. kegiatan itu Kegiatan tidak itu setuju, Pak, ya? dibilangnya kami cari kesempatan dalam kesempitan.
dia tidak tahu tujuan kami apa Pak Eko. Setelah tahun 2017 penggantian kepala desa 2014 kalau tidak salah, itu kepala desa baru lagi. Alhamdulillah kami dapat dukungan lagi balik. 2017 datanglah Menteri Lingkungan Hidup ke sini untuk memantau hutan mangrove kami. Iya, iya, Pak. Jadi dilihatlah hutan mangrove kami sepanjang dengan Menteri Lingkungan Hidup kemarin. Iya. Oleh Pak siapa kemarin lupa sudah namanya. Iya, iya. Nah, yang waktu kan tidak ada dukungan atau tidak disupport gitu Pak ya, istilahnya itu. Selain itu Pak, mohon maaf di lingkungan masyarakat mungkin ada tak semacam ancaman atau ya dimusuhin lah kalau bahasa kita tunggal itu Pasti itu tak pasti. dikawani, tak diteguri Itu kadang-kadang bukan kalau masalah dikawani tidak itu tetap dikawani, cuman hutan kita tetap dibebat. Oh, Hutan kita tetap ditebang, dia tidak nanam. iya, Dia iya. yang nebang itu bukan orang yang nanam. Dia tidak mau yang nebang itu bukan orang yang nanam. Cuman kami peduli, lantaklah. Dia nebang paling-paling satu pompong lah bisa. Iya. Misalnya, kami nanam 1000. Gitu. Walaupun orang nebang kami tetap nanam. Iya. Tidak peduli dengan orang-orang yang tak peduli lingkungan, biarlah. Tidak masalah bagi kami. Masa bodoh lah kau, tebang-tebang lah, tetap kami tanam. Ya walaupun lama waktunya kami nunggu, tidak Iya. masalah. Tapi tetap besar nantinya kan. Tapi bukan berarti ditebang itu udahlah kita pasrah, kita saksikan Nggak. aja lah kehancuran, istilahnya kerusakan itu tidak Pak ya. Itu tidak nian. Kami tetap peduli itu. Yakin walaupun macam kalau mana, ya yakin. apa yang kita tanam ini bakal berbuah Iya. nanti kemudian maksudnya Pak ya. Jadi tadi udah alhamdulillah udah sekitar 1 kilo Pak ya. Iya. Nah dampak tambak kemarin memang terasa di banjir, terasa itu Pak ya. Terasa memang. Kan sering badai semua macam abrasi juga. Oh, Abrasi juga kemarin. jadi lumpur itu Lumpur turun ke laut semua Pak. Lumpur itu bukan turun ke laut, dia langsung ke tambak. Kan disedot nih. Oh, Disedot. Tambak itu kan nyedot air, setiap pasang nyedot. Jadi Iya. lumpur itu tidak bertahan di sana karena tarik dia masuk ke dalam tambak. Tambak seluas itu sepanjang mangrove. iya. Jadi, Jadi kan air itu air kumpul itu semua di kumpul ke situ. Setelah surut kan air surut ditahan air itu di dalam tambak, tidak keluar lagi. Jadi lumpur itu mendaplah di situ. Jadi mangrove itu tidak nyerap lumpur lagi. Macam mana mau berkembang mangrove itu? Iya. Bisa lagi. Alhamdulillah sekarang yang penanaman kami itu mungkin sudah ada sebesar inilah pohon bakau yang kami tanam 2004. Nah, yang tambak tadi, yang tertahan air tadi, kalau di tempat tinggal kita berarti air tuh buat kita banjir lah berarti gitu Pak. Kapan pasang nanti? Kan kalau air besar air sudah ada nunggu di dalam nih. Tinggal diisi Kalau pasang lagi, tinggal isi lagi. isi lagi. Oh masuklah ke kebun-kebun. ke kebun, imbasnya ke kebun malah Iya, ya. imbasnya ke kebun. Padahal yang punya tambak ini punya kebun juga sebenarnya. Pak. Enggak, Oh, memang orang Lampung dulu. oh bukan. Bukan penduduk sini. Sebagian aja orang sini. Sebagian ada juga ya ikut orang sini. Oh, tapi awal mulanya berarti orang itu orang luar yang bukan kita orang Tungkal Satu ini. Iya, kan orang sini. Itulah tadi waktu kepala desa Anang itu kan dijual memang. Istilahnya Iya. lahan tambak itu dijual ke orang luar Nah. Tungkal Satu tadi. Jadi dialihkan fungsi. Boleh, silakan kalian bertambak di sini, kita Betul, kerjasama betul, gitu. betul. Oh, berarti dalam artian sebenarnya tambak ini tidak menguntungkan juga buat masyarakat sini Pak. Kalau buat masyarakat tidak menguntungkan. Kalaupun istilahnya tambaknya berhasil ya. Walaupun orang sini yang punya tambak tetap tidak menguntungkan bagi dia. Karena hasilnya diambil sama orang luar tadi. Walaupun dia orang sini, hasilnya dia Iya, punya dia, tapi kalau dia punya kebun dia bakal hancur. sama aja bohong. Sama aja bohong. Ya kan? Walaupun orang sini. Yang- Apalagi dia orang luar. Kalau orang luar tetap orang sini yang rugi. Yang untung malah orang Ya, luar. orang luar malah yang untung. Oh, kirain kita tadi itu memang sesama masyarakat lah pikirnya Nah. sebagian mau berkebun tapi nunggu hasil kebun belum dapat bertambah. Nggak. Pikir kami dulu gitu Sebagian informasinya. ada, sebagian ada. Hmm, Sebagian cuman, yang ikut-ikut ada. cuman yang skala besar Nah, tadi. kalau besar orang Lampung, dari Lampung sana. Oh, Kan ke di Lampung memang khas tambak, bukan kebun punya orang. iya. Ke di Lampung kan tambak semua, tapi laut punya orang. Kalau lagian punya orang sana pantainya pasir. Kalau kita sini pantai lumpur. Lumpur. Jadi tambak itu sekali panen harus dicari lagi, diancur lagi airnya.
Tidak bisa macam di Lampung. Di Lampung bisa 2-3 kali panen baru dibuang lagi lumpur. Kalau di sini tidak bisa sebenarnya. Karena itu tadi kalau di sudut pasang, waik pasang itu tetap lumpur yang masuk. Iya. Gitu. Nah, cuman kalau diingat Pak, praktek tambak itu berapa tahun tuh jalannya berlangsung itu, Pak? Dari 1994 sampai tahun 2000. 6 tahun, Pak. Sekitar 6 tahun. Kira-kira berapa ratus? Kalau hitung jumlah nih Pak, dalam hektar atau meter berapa banyak tuh Pak? Sekitar 400 hektar yang tambak tuh dulu. Di lahan kita tuh Di lahan satu kita. Pangkal Babu nih Pak. Iya. Sekitar itulah. Soalnya dulu mangrove kami berkisar sekitar 753 sekian lah kalau nggak salah hektar. Lebih dari separuh berarti. Nah, iya. 400 itu. Itulah. Sedangkan sekarang yang dapat kami ambil untuk hutan lindung cuman tinggal 112 hektar. Yang dapat hutan lindung karena hutan-hutan tambak itu sudah jadi hutan masyarakat. Jadi pemukiman, Iya. perkebunan gitu Pak. Tetaplah hutan sekarang. Iya. Cuman tidak digerakkan, tetap hutan. Cuman tidak boleh lagi diambil untuk lindung bekas tambak kemarin kan? Iya. Karena sudah dialihfungsikan kemarin. Sekarang tuh diganti dengan dibayar dengan kepala desa. Sekarang tuh dialihkan ke masyarakat sini. Jadi itu hutan masyarakat namanya. Iya. Cuman iya. tetap tidak boleh diganggu. Iya, iya. Walaupun macam mana itu tidak boleh diganggu. Istilah tadi itu kita jaga biar orang luar tadi tidak yang kayak Iya. cerita tambak pertama tadi Pak ya. Jadi sekarang yang punya sudah orang-orang sini. Iya. Cuman tetap hutan lah sekarang. Iya, iya, iya. Ternyata Bang, banyak juga yang usia masyarakat tadi sudah wafat, Iya. juga sudah wafat. Berarti bisa dibilang apa yang Pak Sulaiman dengan Pak Madi lakukan itu ya sebenarnya untuk kepentingan masyarakat sini juga ya Pak ya. Kami berpikir gini, kan menjaga lingkungan itu termasuk ibadah juga. Karena itu ada Pak, lewat juga ya cerita dikit, Quran, ya, ada ibadahnya tuh, hadis Pak. Nabi ada. Jadi kami bertujuan untuk melestarikan hutan itu, terutama sekali ibadah. Yang kedua untuk pelestarian hutan itu perlindungan masyarakat, melindungi masyarakat supaya jangan kena abrasi, kena badai, kena apa nanti banjir itu. Oh, Itu yang kami perhatikan dari awal. iya. Tapi itu tadi Pak, di satu sisi mohon maaf kadang ada yang punya kepentingan kayak kepala desa segala macam, itu juga berpengaruh berarti Pak ya dengan apa yang kita kerjakan tadi ya. Jelas, itu jelas. Karena kepala desa itu kan di atas kita. Karena kami ini berharap bantuan-bantuan itu ke pemerintah kan. Iya, Kalau pemerintah ada membantu kami, berarti kami tetap pribadi lagi, bukan kelompok. iya, Kan yang dibantu oleh pemerintah kelompok. iya, Kalau perorangan, pemerintah tidak mau bantu dia. iya, iya. Tidak dapat kita bantu. Karena kelompok ini berharap pada pemerintah. Kalau kepala desa yang nolak, macam mana kita mau dapat ya? Kira-kira lah. Gitu. Karena Setiap proyek itu pasti melalui kepala desa. Ya, TTD dulu. Tidak mungkin ke proyek itu langsung turun ke kita kan. Pasti kepala desa dulu, tanda tangan kepala desa dulu. berarti selain kita masyarakat ya bisa mau tidak mau ya aparatur desa berarti juga berperan Harus untuk menjaga Pak ya. ya. Harus itu. Iya. Nah, terakhir nih Pak, mungkin kan mungkin sudah waktu masuk sholat ya. Iya. Nah, minta harapan atau pandangan Bapak, pesan dan pesan Bapak kepada kami yang muda atau mungkin untuk yang menonton ini, apalah harapannya dengan hutan mangrove, hutan lindung kita nih Pak? Harapan kami untuk ke depan hutan itu supaya tetap dijaga lah. Istilahnya bukan hanya dijaga tapi ditanam dan dijaga, dirawat, dipelihara. Karena apa? Kalau cuma ditanam kita buang itu sama dengan tidak lah. Jadi harapan kami tetap dijaga, ditanam, dirawat supaya apa? Hutan kita jangan punah. Jangan sampai punah, bakau terutama sekali. Kalau sampai mangrove kita tidak ada lagi, kemana orang-orang yang sekitar sini mau tinggal? Pasti sudah banjir. Jadi ke depan harapan kami untuk anak-anak supaya dapat perlindungan alam lah. Itu pertama sekali perlindungan untuk perkebunan, pertanian,
ya. Kemudian permukiman juga itu harap perlindungan kita cuma hanya mangrove karena dekat pantai kita nih. Mangrove itu sangat besar sekali fungsinya, terutama melindungi daripada abrasi, badai, banjir. Kemudian di sana ada pula sejenis melindungi kita daripada segala penyakit lah. Gitu nah. Ya, kayak apa kata orang yang orang bilang sekarang tuh biokarbon. Kan hutan mangrove terbesar menyerap biokarbon. Kalau di luar negeri kan itu yang paling mahal dibeli. Iya. Nah itu kan betul sekali kalau sekarang tuh pandangan. Kalau kami dulu belum ada berpandang ke sana, mengarah ke sana. Kami dulu hanya untuk perlindungan, takut punah bakau itu cuman. Ternyata itu bakau ini berperan penting untuk dunia. Oh malah. iya, Ya, Pak. itu berkembang besar untuk dunia. Itulah maka kami berharap untuk masa depan anak-anak kita supaya bisa melestarikan hutan seperti yang kami rawat. Amin. Untuk itu tadi Pak, ya kita menyampaikan pesan aja lah, karena itu tadi kita usaha di masyarakat, kita dengan segala keterbatasan perorangan Pak ya. Nah untuk peraturan desa atau pemerintah tadi ada tak pandangan lah atau saran atau harapannya apa lah gitu Pak? Kalau untuk desa, kalau sekarang itu alhamdulillah masih dapat kami sampaikan dan kemudian mungkinan bisa kami atasi lah dengan saran-saran kami. Iya. Kepala desa sekarang lah, kalau entahlah kalau penggantian nanti belum tahu. Iya. Karena tapi alhamdulillah kepala desa sekarang itu tahun 2030 baru habis. Jadi sampai tahun 2030 kita tetap dapat dukungan dari kepala desa. Siap. Mudah-mudahan lah kepala desa kita tetap mendukung untuk jalannya kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan juga kelompok bakau lestari jangan sampai habis di sini. Karena mudah-mudahan ada anak generasi penyambung, itu harapan kami. Karena Pak Ahmadi sudah ada lagi, tinggal kami. Yang lainnya hanya generasi lah. Oke. Ya Pak, saya rasa cukup, sudah banyak pengalaman kami cerita dengan informasi Bapak tadi. Amin, semoga bermanfaat lah untuk kami kita semua kan. Amin. Kita akhiri sesi wawancara.